warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Sri Rejeki Angkan selaku dosen mata kuliah kimia kualitatif. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kation golongan 1. Sebelumnya kita ke pengertian analisis kimia dulu. Analisis kimia merupakan cabang ilmu yang fokus pada analisis cuplikan material untuk mengetahui komposisi, struktur, serta juga fungsi kimiawinya. Di sini terbagi menjadi dua, ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaannya yaitu pada analisis kualitatif yaitu untuk memisahkan atau mengidentifikasi sejumlah unsur sehingga berhubungan dengan unsur yang senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel. Zat yang ditetapkan ini disebut analit atau konstituen yang diinginkan. Sedangkan pada analisis kuantitatif yaitu menentukan jumlah atau banyaknya zat berhubungan dengan berapa banyak zat tertentu dalam sampel. Nah, banyaknya zat tertentu dalam sampel itu biasanya dinyatakan sebagai kadar atau konsentrasi. Ada teori dasar kimia kualitatif yang merupakan suatu proses untuk mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia yang ada dalam sampel yang tidak diketahui. Dalam metode ini menggunakan dua bereaksi, ada bereaksi golongan dan bereaksi spesifik untuk mengetahui jenis anion atau kation suatu larutan. Pada analisis ini terbagi menjadi 3 bagian, ada pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan ion logam atau kation dalam larutan, dan pemeriksaan anion dalam larutan. Prinsip analisis pendahuluan kation itu dilakukan dengan dua cara, itu ada pemisahan dan ada identifikasi. Pada pemisahan dilakukan dengan mengendapkan kation dari larutannya, adapun yang dihasilkan dipisahkan dengan mencuci larutannya dan dibuat larutan dengan mengaduk menggunakan alat sentrifuge, lalu membagi dua hasil penyaringan. Larutan yang masih mengandung kation lain lalu diendapkan juga sehingga terbentuk grup kation baru. Apabila di dalam grup tersebut itu masih ada kationnya, maka proses pengendapan dilakukan lagi sehingga tertinggal hanya satu kation saja. Nah, analisis golongan ini digolongkan dalam 5 golongan berdasarkan sifat kation-kation terhadap beberapa reaksinya. Reagen yang umum digunakan untuk klasifikasi ini ada asam klorida, hidrogen sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan pada suatu kation bereaksi dengan reagen-reagen tersebut membentuk endapan atau tidak, atau didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat. Lanjut ke analisis kation golongan 1. Nah, kation golongan yang termasuk kation golongan 1 ini ada Ag+, Hg+, dan Pb2+. Kation golongan 1 ini disebut golongan HCl. Kenapa demikian? Karena semua ion-ionnya itu dapat mengendap sempurna dengan penambahan HCl, tapi HCl-nya tuh harus berlebih agar menghasilkan endapan yang sempurna. Karena golongan 1 ini semua mengendap sempurna, maka dibutuhkan perlakuan yang spesifik untuk mengidentifikasi keberadaannya. Di sini semua kation golongan 1 kalau diendapkan oleh asam klorida encer itu akan menghasilkan endapan putih. Selanjutnya di sini ada reaksi-reaksi golongan 1. Pada reaksi kation Pb2+, contohnya kalau Pb2+ direaksikan dengan HCl itu akan menghasilkan endapan putih PbCl2. Kemudian kalau si Pb itu direaksikan dengan K2CrO4 atau kalium kromat, dia akan menghasilkan endapan kuning PbCrO4. Selanjutnya pada reaksi kation Hg+, apabila si Hg+ itu direaksikan dengan HCl, dia akan menghasilkan endapan putih Hg2Cl2. Dan apabila HgCl2 itu direaksikan lagi dengan NH4OH, dia akan menghasilkan endapan abu-abu karena itu merupakan gabungan dari endapan NH2Cl yang berwarna putih dan Hg yang berwarna hitam. Kemudian pada reaksi kation Ag+, itu apabila direaksikan dengan HCl, dia akan menghasilkan endapan putih AgCl. Selanjutnya di sini ada skema pemisahan kation golongan 1. Pada sampel ini ditambahkan HCl berlebih, maka tak akan terbentuk endapan yang sempurna. Nah, pada tahap ini kan semuanya mengendap tuh bersamaan, semuanya berwarna putih. Kemudian tambahkan air panas ke dalam endapan dan homogenkan. Pada tahap ini endapan PbCl2 akan larut kembali, kemudian akan menjadi kation Pb2+, sehingga AgCl dan Hg2Cl2 tetap dalam bentuk endapan. Nah, pisahkan si filtrat yang mengandung Pb2+ tadi dari endapan AgCl dan Hg
Cl2 filtrat ini siap untuk diidentifikasi sebagai Pb2+. Selanjutnya lanjut ke identifikasi kation Pb2+. Dalam identifikasi ini kation yang pertama kali diidentifikasi untuk mengidentifikasinya digunakan filtrat pada tahap yang sebelumnya. Nah, filtrat ini akan diuji, kemudian ditambahkan asam asetat atau CH3COH, lalu dilanjutkan dengan penambahan kalium kromat atau K2-ceron. Nah, pada penambahan asam asetat ini bertujuan untuk mengatur pH karena endapan PbCrO2 itu terbentuk dalam suasana yang asetikal. Jika sampel positif mengandung Pb2+, maka akan dihasilkan endapan PbCrO4 yang berwarna kuning. Selanjutnya Pb udah diketahui. Selanjutnya kita mengidentifikasi Hg+ dan Ag+. Setelah endapan AgCl2 dan Hg2Cl2 dipisahkan dari filtrat Pb2+, maka tambahkan NH4OH encer ke dalam endapan. Hg2Cl2 akan bereaksi dengan NH4OH membentuk endapan H2Cl yang berwarna putih dan logam Hg yang berwarna hitam. Nah, campuran antara endapan HgNH2Cl yang putih dan Hg yang hitam itu akan menghasilkan warna kelabu atau abu. Jika dihasilkan warna abu, maka kation Hg+ itu dinyatakan positif, sedangkan AgCl akan larut membentuk kompleks AgNH3,2Cl. Larutan ini kemudian dipisahkan dari endapan merkuri dan ditambahkan HNO3 encer. Nah, jika positif itu, jika Hg+ positif, maka akan terbentuk endapan berwarna putih AgCl. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.